1, 2, 3, 4, 5. Toyota Rush, Terios, Avanza, Xenia sama ya. Penggantiannya juga harus dilakukan, misalkan mulai dari seal-seal itu harus kita perhatikan semuanya. Pokoknya jangan sampai ada yang tidak diganti. Nah, kalau matic itu biasanya kalau bisa jadi dari solenoidnya yang macet, kemudian kualitas olinya juga bisa jadi dari seal yang bocor ya, makanya harus diperhatikan semua. Bisa dicari penyebabnya dulu ya, jangan asal ganti plat kopling. Kau hancurkan rumah yang melindungimu, kau pukul bahu yang dulu memapamu, kau berkata di atas tanah mereka, kau menjelma bagai iblis berwujud manusia. Jika terus mengalir guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Minal aidin wal faidin. Sebentar lagi kita menjalankan ibadah puasa ya, tinggal beberapa hari ya. Oke, kita kedatangan satu unit Toyota Rush 2010 ya. Ini trouble-nya di bagian matic guys. Bagian matic ini barusan kita towing ya. Nah, ini di parkir ya. Di parkir kita pindahkan tuasnya ke reverse atau mundur ya, R ya. Dia nggak mau bergerak sama sekali, kemudian kita pindah lagi ke netral, nyala, kemudian D, sama sekali dia nggak mau jalan ya. Kemudian 3, 2, L, nggak mau jalan semuanya ya. Nah, ini tiba-tiba katanya ya. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya, terus nanti kita cek sekalian, bila perlu kita bongkar ya transmisi maticnya guys ya. Oke guys, tunggu video selanjutnya. Oh ya, ini dicek di sini di apa? Di scan, dia tidak ada DTC ya. Sama sekali tidak ada DTC guys. Oke, terpaksa kita buka bak starter olinya ya. Nah, di sini kita temuin banyak sekali drum ya, atau bekas kampas kotor ya. Ini terpaksa harus kita turunkan guys. Terus ini body valve-nya juga udah kita turunkan. Nanti kita turunkan transmisinya, terus kita tes menggunakan air kompresor. Pokoknya ini Toyota Rush matic sama sekali dia nggak bisa mundur, nggak bisa maju semua ya, dari D, D2, D3, L, mundur, R, pokoknya nggak bisa semua guys. Tiba-tiba nyentak waktu jalan ya. Sedangkan engine check aman, nggak ada DTC, semua indikator aman ya. Oke, kita bongkar dulu guys transmisinya ya. Oke, next sekarang kita tes menggunakan ini ya, angin kompresor dulu ya, sebelum kita acak-acak guys. Ini lubangnya yang ini guys nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Deketin 1, 2, 3, 4, 5. Toyota Rush, Terios, Avanza, Xenia sama ya, menggunakan lap guys. Nah, ada ya, ada cuman kurang ngecetok ya. Tuh, lihat, kelihatan nggak? Coba kita yang tengah kita tes. Ada ya. Yang ini ada yang nggak kelihatan satu guys. Nah, kalau yang ini kelihatan ya. Pokoknya ada bunyi tok aja ya.
Yang ini loss ya, nggak ada ya. Nggak ada ya, cuman ada suara angin ya. Sama sekali nggak ada yang ini guys. Yang satunya ada ya. Oke, berarti ada yang bocor satu guys. Yang ini nih. Yang ini nggak main ya. Nah, oke, paling nanti kita tes, bukan kita tes, kita lihat, kita bongkar aja guys ya. Ini untuk transmisi matic punyanya Toyota Rush. Yang nggak punya tracker, cara buka pompa oli matic ya, kayak gini nih. Terus 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 terus, nah ya. Oke, lepas ya. Ini kita pakai tali bengrat, apa tali apa ya, tali bengrat ya. Ini kan tengah ini beda nih, ini input sub, kalau yang ini dia sama-sama sama pompa oli ya. Jadi kita ngikatnya di sini nih, ngikatnya di sini ya. Tuh, keluar kan. Ini khusus yang nggak punya tracker ya, yang punya tracker ya pakai tracker. Oke, lanjut ya. Sudah kita acak-acak, sudah kita pretelin semua ya. Nah, ini gejalanya dia sama sekali nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pokoknya semua nggak bisa aktif ya. Baik di D, D2, D3, L, reverse, R ya, mundur itu nggak bisa. Terus di speedometer, lampu-lampunya aktif, nyala semua. Kemudian DTC nggak muncul. Nah, mungkin ini terjadi karena ada kebocoran ya. Kalau misalkan terjadi kegagalan di valve body, misalkan dari ini nih, apa namanya, solenoid ya. Kalau misalkan ada kegagalan dari solenoid, pasti muncul DTC. Kalau misalkan ada kegagalan dari elektrikal ya. Kemudian setelah kita bongkar, tadi ternyata ada plat kopling yang angus ya, di gigi D ya, itu angus. Bukan angus, habis ya, nggak sampai habis semuanya sih, cuman udah benar-benar habis, tinggal sedikit lagi ke besinya ya, ke platnya. Nah, ini berarti untuk analisa sementara kita menemukan kebocoran di sini nih. Awalnya kita menemukan kebocoran di seal converter atau bolu, ada juga yang apa namanya, nyebut torque ya. Nah, ini bolu, torque atau converter. Nah, ini sealnya guys di sini nih, di pompa oli ya. Terus kita udah buka juga, udah kita cek juga pompa olinya, masih bagus, lumayan. Nah, ini nih sealnya di sini guys. Nah, sealnya di sini nih. Nah, ini bocornya parah banget, sampai kelihatan kesininya juga guys. Kelihatan ke bagian sini nih. Ini di bawah. Sip. Nah, ini sampai kinclong ya, agak bersih. Berarti kan parah banget ya. Kalau sini-sininya enggak tuh. Ini udah lama ya, bersih tuh. Ini dari seal yang depan, seal input sub ya, atau sealnya si torque ya, seal torque. Letaknya ada di pompa oli bagian depan sini nih. Nah, efeknya apa kalau misalkan ini bocor? Karena ini masih ngegabung ke pompa olinya ya, otomatis low pressure ya. Ini kan jalan-jalan untuk ke tiap ini ya, menuju ke tiap ini nih, apa namanya, valve body ya, body valve ya. Nah, terus di sini juga nih, ini apa namanya, aduh, seal bondet ya, seal bondet. Nah, nanti sekalian kita ganti semua. Kalau seal wajib ya, satu paket, satu set. Nanti kalau kampas kita koordinasi dulu ke si ownernya. Kalau misalkan kata si ownernya sekalian diganti satu set, baik kampas maupun seal. Kalau seal udah tentu wajib semua ya.
Terus ini kan wajib nih, ini udah kempes kayak gini nih ya filternya. Ini wajib diganti juga guys. Sebenarnya kalau misalkan rajin ya, kalau rajin tiap 40.000 kilometer atau 50.000 kilometer itu dilepas karternya ya, karter bak olinya ya, untuk Avanza, Xenia, Ras ya, juga unit-unit yang lainnya sebenarnya bisa diganti nih guys ya, diganti sekalian dikuras oli metiknya, karena kan oli metik itu wajib diganti setiap 40.000 kilometer atau 50.000 kilometer tuh guys. Terus apa lagi guys ya, kayaknya udah ya. Ya mungkin untuk kali ini analisa kita, untuk analisa sementara ya, ini terjadi karena kebocoran seal belakang, seal bondet, kemudian seal input sub ya. Nah, di sini letaknya nih, seal torque. Nah, kalau gejala torque rusak, itu biasanya di idle ada bunyi ya, ada bunyi kasar. Kemudian kalau misalkan melaju, dia ada bunyi kayak gimana ya, getar ya, getar ke body ya, ke bondetnya, kemudian filternya, kemudian plat koplingnya. Nah nanti eh, kita lanjut di video sesi kedua ya, cara merakit, cara ngetes, kemudian kita install ke unit sampai test drive ya, hasilnya seperti apa. Sebenarnya pokoknya intinya gini ya, memperbaiki matic itu kalau misalkan terjadi slip ini di kopling D1 atau di R reverse ya, atau di L, nah itu harus dicari penyebabnya dulu ya, jangan asal ganti plat kopling kita rakit kembali, kita pasang ke unit pakai, itu pasti kumat lagi guys. Kalau nggak ketahuan penyebabnya, itu pasti ada penyebabnya, mungkin bocor dari seal, kemudian dari valve body yang macet, kemudian dari kualitas oli yang buruk, tersumbat lah, inilah itulah ya. Tolong dicari dulu penyebabnya, baru kita ganti komponennya seperti itu. Dan mengganti plat kopling itu enggak seharusnya satu set, misalkan satu set, satu gelondong plat kopling kita ganti baru semua, itu enggak ya. Jarang yang angus semuanya, itu pasti salah satu, misalkan di gigi mundur atau di gigi D, nah itu kita ganti yang angusnya aja. Kalau yang masih ori masih lumayan ya, kalau mau dipasang dipasang, kalau misalkan si owner minta baru ya diganti baru. Kayak ini nih, kayak unit ini nih, si owner minta ganti baru ya kita ganti baru ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi ke part 2 ya, untuk memperkecil dan mempersingkat durasinya. Dan untuk video kali ini ya cukup sampai di sini aja dulu guys ya. Tunggu video lanjutannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.